SM Store, amanah dalam muamalah. Ya, ada beberapa keadaan yang di situ kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Maka untuk pertemuan kita sore hari ini kita akan membahas tentang fikih berwudu. Di sini penulis yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah berkata, Faslun, pembahasan fi ahkamil wudu, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Beliau mengatakan, wa furudul wudu'i sittatu asya. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan fardu-fardu di dalam ibadah wudu itu ada 6 hal. Fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di saat berwudu itu ada 6. Jadi pembahasan ini para jemaah itu bisa kita katakan wudu minimalis. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim atau muslimah ketika dia berwudu, ya 6 hal ini. Karena ini yang inti, ini yang pokok, ini yang wajib, ini yang fardu. Beliau mengatakan wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan fardu-fardu dalam berwudu itu ada 6 perkara, 6 hal. Yang pertama beliau mengatakan an-niyatu inda ghuslil wajhi, yaitu berniat. Berniat ketika membasuh wajah. Berniat ketika membasuh wajah. Ini kata beliau, ini yang pertama. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, niat itu ketika berwudu dimulai ketika seorang muslim itu membasuh wajahnya. Ya, dimulai ketika seorang muslim membasuh wajahnya. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Jadi fardu wudu yang pertama itu niat. Dan niat ini sangat-sangat penting dalam ibadah para jemaah. Niat ini sangat-sangat penting dalam seluruh ibadah, bukan hanya wudu. Karena apa? Karena niat ini, kata para ulama, an-niyatu tatamayyazu bainal 'adah wal ibadah. Niat itu membedakan antara rutinitas dan ibadah. Niat, fungsinya, manfaatnya niat itu membedakan antara rutinitas sehari-hari dengan ibadah. Oleh karena itu ketika ada seorang muslim, cuaca panas, mungkin dia kegerahan, kemudian dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, maka niatnya apa? Kalau niatnya dia karena kegerahan, maka niatnya ya apa yang dia niatkan. Ya, apa yang sesuai dengan dia niatkan. Oleh karena itu ini pentingnya niat. Jadi niat dalam berwudu itu kalau di mazhab Syafi'i dimulai ketika seorang muslim itu membasuh wajahnya. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Ya, jadi niat ini bisa membedakan antara rutinitas dengan ibadah. Maka kalau niat ketika seorang muslim atau muslimah itu wudu, maka niatnya itu tidak keluar dari 3. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Yang pertama dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wudu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wudu ini perintah siapa? Perintah Allah. Nanti bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak sholat, maka cucilah
basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah atau basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Berarti ketika seorang muslim dia berwudu, maka dalam hatinya, dalam benaknya, saya berwudu karena saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, intinya melaksanakan perintah Allah, gitu saja wis. Jadi wudu ini bukan rutinitas. Wudu ini bukan aktivitas yang enggak ada pahalanya. Ada pahalanya di situ karena kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika seorang berwudu, selain dia melaksanakan perintah Allah, maka dia niatkan untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas yang ada di dalam dirinya. Hadas ini bisa hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau wudu ini untuk hadas kecil ya. Hadas kecil ini mohon maaf seperti buang air kecil, seperti buang angin, ini hadas kecil. Hadas kecil ini bisa dihilangkan, bisa diangkat dengan berwudu. Ini niat yang kedua. Kalau orang itu hendak berwudu. Kemudian niat yang ketiga, sebagaimana keterangan para ulama Syafi'iyah, niat yang ketiga ketika seorang berwudu itu istibahatus shalah, untuk melaksanakan salat. Untuk melaksanakan ibadah salat. Karena salah satu syarat diterimanya salat adalah toharo. Salah satu toharo adalah berwudu. Toharo itu bersuci ya. Salah satu bentuk bertoharo atau bersuci adalah dengan berwudu. Jadi ini niat. Ketika kita hendak berwudu, maka kita niatnya itu tidak keluar dari 3 macam tadi. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan an-niyatu inda ghuslil wajhi. Ya, niat itu dimulai ketika membasuh wajah. Maka ini kita perlu perhatikan, wajah itu yang bagaimana? Disebutkan oleh pensyarah buku ini di dalam halaman 31, ya, al-wajhu tulan min madabiti sya'ri ra'si ila akhiri dhakan. Wajah itu dimulai dengan tempat tumbuhnya rambut. Ya, jadi di sini ini mulai wajah, tempat tumbuhnya rambut. Ini harus kita perhatikan. Jadi mohon maaf kalau misalnya orang, mohon maaf, rambutnya itu ada di tengah-tengah, di sininya itu enggak ada rambutnya. Maka tetap yang namanya wajah itu dimulai dengan tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah, ke dagu sini ya. Ini semuanya wajah. Kalau dari panjangnya ya, kalau dari atas ke bawah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, min mana biti sya'ri ra'si ila akhiri dhakan, sampai ke dagu. Ini semuanya wajah. Kemudian kalau mau lebar, wa ardon minal uduni ilal udun. Kalau mau lebar dari telinga, daun telinga ke daun telinga berikutnya. Jadi kalau dari sini ke sini, ini secara lebar wajah. Jadi semua ini para jemaah harus dibasuh, harus terkena air. Ya. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Kalau ada yang punya jenggot, jenggotnya itu di sela-sela gini ya. Karena jenggot ini bagian dari wajah, bagian dari dagu. Kemudian dari arah samping, dari satu telinga ke telinga yang berikutnya, dari daun telinga ke daun telinga berikutnya. Ini semuanya perlu kita perhatikan. Perlu terkena air semuanya. Ini karena ini kewajiban. Karena ini fardu dalam ibadah wudu. Sebagaimana Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi semuanya ini harus teraliri dengan air. Harus terkena air. Enggak boleh ada yang kelewatan. Ini kalau seseorang itu sedang berwudu. Karena ini termasuk fardunya. Kemudian, jadi yang pertama tadi niat, yang kedua adalah wa ghuslul wajh, membasuh muka itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu niat, yang dimana niat ini dimulai, dimunculkan ketika seseorang itu hendak membasuh wajahnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua di antara fardu-fardu wudu adalah ghuslul wajh, membasuh wajah. Semuanya wajah ini harus kena air. Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadain. Ya.
ilal mirfaqain. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ini fardu yang ketiga. Kewajiban yang ada dalam ibadah wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ya, siku-sikunya ini masuk. Jadi tangan itu kalau dalam bahasa Arab, tangan itu mulai dari ujung jari sampai lengan ini itu masuk tangan, sampai bahu ini ya, sampai bahu ini masuk tangan. Ini masuk, ini dalam bahasa Arab. Tapi yang diperintahkan oleh Allah ketika wudu itu cuman sampai 2 siku. Jadi siku-sikunya masuk. Ya. Kedua sikunya harus masuk. Makanya kalau yang bajunya mohon maaf mungkin agak ketat, itu agak diataskan ya, atau kalau perlu dilepas. Kalau dia pakai pakaian dalam singlet, maka dilepas supaya benar-benar sikunya ini terkena air. Ya, kedua sikunya ini terkena air, karena ini kewajiban. Kalau sikunya nggak kena air sampai di sini tok, maka wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak diterima. Pasti di situ. Nanti hubungannya ke sana para jemaah. Ya. Jadi ini bukan main-main, karena Allah menjelaskan dengan tegas. Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Dan basuhlah, cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku-siku. Ya, sampai ke siku-siku. Jadi bagaimana misalnya mohon maaf, kalau ada orang yang terpotong tangannya, misalnya kena kecelakaan atau apalah, tetap maka dia basuh sesuai dengan apa yang ada. Misalnya tangannya sampai di sini ya, mohon maaf kalau ada orang seperti itu, maka tetap dibasuh sampai ke siku-siku. Ya, sampai dengan siku-sikunya. Karena ini adalah kewajiban. Ini adalah fardu dalam ibadah wudu. Wa ghuslul yadain ilal mirfaqain. Ini yang ketiga. Kemudian di sini beliau mengatakan, penulis pensyarah buku ini, wal wasakhu tahtal adhafir ida muti awusulul ma ilaiha lam yasi al wudu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran di kuku, ini dibersihkan. Supaya apa? Supaya air itu sampai ke kuku-kuku itu sampai, semuanya sampai. Kalau yang pakai kutek ya, kalau wanita pakai kutek, ini harus diperhatikan. Jangan sampai kutek ini menghalangi sampainya air ke kuku ya. Karena semuanya harus kena air ini. Mulai dari ujung jari-jari ini, semuanya kena air, sampai ke siku-siku semuanya kena air. Ya. Kalau misalnya bapak-bapak habis ngecat, kemudian ada cat-cat yang menempel, ini dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Sampai benar-benar air itu ke kulit kita itu sampai. Semuanya kena air. Karena ini adalah fardu dalam ibadah wudu, harus dikerjakan, enggak boleh ditinggalkan. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian penulis mengatakan, Abu Syuja rahimahullah, fardu wudu yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si. Wa mashu ba'dir ra'si. Dan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Ini kita sedang membahas mazhab Syafi'i. Fikihnya menurut mazhab Syafi'i, karena mazhab ini kan yang terkenal kan ada 4. Ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Yang sedang kita bahas adalah mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu hanya sebagian. Sebagian saja, enggak harus keseluruhan. Yang namanya kepala itu kan sebagaimana yang mulai tempat tumbuhnya rambut ke atas, ini namanya kepala. Mulai tempat tumbuhnya rambut ke atas. Kalau wajah kan tempat tumbuhnya rambut ke bawah, ini wajah. Kalau kepala itu tempat tumbuhnya rambut ke atas, ini namanya kepala. Kalau pensyarah buku ini mengatakan, ya, beliau mengatakan yaitu mashu ba'dir ra'si ya wa yatahaqqaqu mashu ra'si walau bi sya'ratin fi hududir ra's. Walaupun dengan satu helai rambut. Jadi misalnya kalau ada orang wudu ya, sebagian saudara kita dia wudu, yang diusap itu cuman bagian depannya tok, yang penting rambutnya satu helai rambut ini kena air, itu sah wudunya menurut mazhab Syafi'i. Walau bisa rotin minar ros, yang penting rambut yang terkena air ini bagian dari kepala. Ya, jadi rambut sedikit kena air, ini menurut mazhab Syafi'i itu sah. Jadi nggak harus semuanya. Ini menurut mazhab Syafi'i, cuman sebagian, walaupun satu helai rambut yang penting kena air. Ini sah. Wa mashu ba'dir ra's. Ini kata Al-Imam Abu Syuja.
Kemudian pensyarah mengatakan, idza wada al-mutawaddi ra'sahu tahta manafadil ma aw sabba ala ra'sihil ma fa husala ra'suhu sahali anal massa yatahaqqaqu binuzuli awwal qatrin ma'in ala sya'ri. Kalau orang itu pakai shower, wudunya pakai shower, ya kemudian ketika dia ngusap kepala itu dia langsung di bawah shower itu kena air, jadi semua kepalanya itu basah, maka ini enggak masalah. Walaupun menurut mazhab Syafi'i itu cuma satu helai rambut di bagian depan, pokoknya bagian kepala itu sudah sah. Apalagi kalau semuanya, maka ini tidak dimasalahkan. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat, di antara fardu wudu, ya, yaitu, dan ini termasuk firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Jadi kalau untuk kepala ini diusap, bukan dibasuh, bukan dibilas. Ya, yang penting tangan kita basah, kemudian kita usap kepala. Jadi ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan. Kalau yang muka, wajah, kemudian tangan ini dibasuh, dicuci atau dibilas, tapi kalau untuk kepala cukup diusap. Ya. Cukup sekadar diusap sedikit-sedikit, ini sudah sah wudunya menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Fardu wudu yang keenam adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kedua kaki sampai mata kaki, ya, sampai kedua mata kaki lah. Yaitu harus kena air semuanya. Harus terkena air semuanya. Kalau pensyarah buku ini mengatakan bihaitsu la yabqa minhuma syai'un illa ghusala wa yajibu ghusl adhafir wa ma 'ala rijli min sya'rin wa ghuslil admi. Jadi semuanya harus kena air. Ya. Sampai sela-sela jari-jari kaki ini kalau diusahakan kena air, karena ini sebuah kewajiban. Ya. Karena Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Ini yang kelima. Dan ketika wudu ini jangan tergesa-gesa. Jangan, kalau bahasa Jawa itu tergopoh-gopoh gitu ya. Maka tenang, santai ketika wudu, sehingga kita bisa memastikan semua anggota tubuh yang hukumnya wajib untuk dibasuh atau diusap itu semuanya terkena air. Ya. Kenapa? Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat satu orang atau beberapa orang, ya. Dalam salah satu hadis beliau pernah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka kaki-kaki yang ada di neraka. Ya, celakalah kaki-kaki yang ada di neraka. Kenapa demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat ada orang itu wudunya itu cepet-cepetan. Akhirnya ada bagian kaki dari orang tadi yang masih kering, nggak terkena air wudu. Maka Rasul SAW mengancam dengan neraka, wailun lil aqabi minan nar, celaka, ya, kaki-kaki yang ada di neraka. Karena sebabnya ketika Nabi mengucapkan hadis tersebut, ketika beliau melihat orang yang wudunya nggak beres, ada bagian anggota wudu, bagian anggota tubuh yang harus yang dicuci atau dibasuh, ternyata nggak kena air. Maka ini Nabi mengingatkan, ya, Nabi mewanti-wanti agar seseorang itu tidak tergesa-gesa dalam wudu. Pastikan semuanya itu terkena air wudu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir, karena ini matan, ya, matan itu fikih yang ringkas, ya, fikih yang ringkas, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele. Yang keenam, yang harus diperhatikan ketika wudu, karena ini termasuk fardunya, adalah at-tartib alama dzakarnahu, yaitu urut. Wudu itu harus urut, harus berurutan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Maidah ayat yang ke-6,
anggota-anggota wudu Allah sebutkan dengan secara berurutan. Ya, nanti bisa dilihat ayatnya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuh. Sunahkan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, nyedot air ke hidung, disedot gitu ya. Kemudian istinsar, kemudian dikeluarkan lagi, disedot, kemudian dikeluarkan. Ya, disedot dulu, kemudian dikeluarkan. Wal istinsyak. Ini termasuk sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ini disunahkan. Wal istinsyak. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Jadi kalau kita nyedot air ketika wudu itu, masukkan air ke hidung itu disedot beneran, kemudian dikeluarkan. Wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak illa an takuna shaiman, kecuali kalau Anda sedang puasa. Kalau waktunya puasa, baik itu puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa sunnah, maka istinsyaknya jangan terlalu berlebihan. Cukup istinsyak, masuk air ke hidung, kemudian keluarkan. Ya, ini dalilnya. Ya, walaupun di situ redaksinya Nabi memerintahkan wa balik fil istinsyak, tapi Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah. Itu sunnah. Kalau mazhab Hambali itu mewajibkan. Ya. Ini al-istinsyak, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, para jamaah yang Allah muliakan, termasuk sunnah-sunnah wudu adalah wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Ini kalau mazhab Syafi'i itu sunnah. Kalau mazhab Hambali itu hukumnya wajib. Harus semuanya dikena air. Maksudnya diusap. Jadi mengusap seluruh kepala dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya, jadi diusap mulai dari depan, mulai dari tempat tumbuhnya rambut ke belakang sampai ke di sini ya, sampai ke leher sini, kemudian dikembalikan ke depan 1 kali. Ya, wa mashu jami'ir ra's. Ini sunnah. Ya. Sehingga kalau ada sebagian kaum muslimin kalau melihat saudaranya ini kok wudu kok diusap semuanya kepalanya, kok enggak depannya saja, maka ini ada dalam mazhab Syafi'i, itu ada. Dan ini disunahkan. Menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya. Walaupun sunnah kan tetap enaknya kan dikerjakan para jemaah. Sunnah itu apa sih? Kalau dikerjakan dapat apa? Pahala kan gitu. Kalau ditinggalkan memang enggak dapat dosa, tapi enggak dapat pahala juga. Padahal kita hidup di dunia ini cari pahala kan gitu kan. Cari ganjaran untuk bekal nanti di hari kiamat. Yang namanya hidup ini kita cari pahala. Walaupun ini sunnah, ya jangan ditinggalkan. Kalau bisa lakukan. Kalau bisa lakukan, ya. Jadi usap semuanya kepala, mulai dari tempat tumbuhnya rambut ke belakang, kembalikan ke depan. Memang ini ada dalilnya. Ya, Rasul SAW dalam salah satu hadis beliau ketika beliau wudu, sebagaimana hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau mengusap seluruh kepalanya, mulai dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, termasuk sunnah-sunnah wudu dalam mazhab Syafi'i, wa mashul udunaini dohihima wa batinhima bima'in jadid, mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga, ya. Dohirihima wa batinhima, bagian dalam dan bagian luar telinga. Bagian dalam telinga itu kita usap dengan jari telunjuk, ya. Jadi diusap ini kalau dengan bagian dalam. Bagian luarnya dengan ibu jari, dengan jari jempol. Ya, begini. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Bima'in jadid. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus airnya baru. Dalam artian setelah kita mengusap kepala, ambil air, mengusap kepala semuanya. Kemudian ambil air lagi, mengusap kedua telinga. Ini dalam mazhab Syafi'i bima'in jadid. Jadi bukan dengan satu air. Satu air kita ambil, ngusap kepala, kemudian langsung dengan ngusap telinga. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu airnya air baru. Habis ngusap kepala, ambil air lagi, ngusap telinga. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu dalam satu ambil air bisa dengan mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Ya, ini perbedaan mazhab. Ya, nggak masalah seperti ini. Ini perbedaan pendapat. Dan ini sah-sah saja selama memang ada dalilnya. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i airnya baru.
Mengusap kepala, ambil air, mengusap kedua telinga, ambil air lagi. Ya. Ini yang ke berapa tadi? Ke-6 ya. Kemudian yang ke-7, termasuk sunnah-sunnah dalam berwudu menurut mazhab Syafi'i, wa takhlilul lihya al-kassah. Ya, menyela-nyela jenggot. Ya, menyela-nyela jenggot. Kalau jenggotnya masih sedikit, ini di sela-sela, enggak masalah. Memang kalau jenggotnya sedikit masih ini semuanya harus kena ya. Kan dagu ini termasuk wajah ini kena semuanya. Kena. Kalau jenggotnya lebat, maka di sela-sela. Ini sunnah menurut mazhab Syafi'i, di sela-sela dengan air wudu. Ketika mengusap, ketika membasuh wajah, kemudian di sela-sela jenggotnya dengan air wudu. Ya, ini kata Imam Abu Syuja yang ke-7 tadi. Kemudian yang ke-8, wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Dan menyela-nyela kedua jari tangan. Jadi di sela-sela begini. Ya. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan itu di sela-sela. Ya. Jadi jangan gini tangannya. Ketika membasuh tangan ketika wudu jangan digenggam gini, tapi di sela-sela gini. Ini sunnah ya. Ini sunnah. Kemudian yang kiri juga sama, di sela-sela. Kemudian jari-jari kaki. Jari jemari kaki itu di sela-sela juga. Pakai kalau disebutkan dalam kitab-kitab pakai jari kelingking. Jadi jari kelingking sebelah kiri itu untuk menyela-nyela air wudu di jari jemari kaki, di sela-sela. Jadi semuanya pastikan kena air. Ini sunnah ya, ini sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Ini tadi yang ke-8. Kemudian Al-Imam Syuja mengatakan yang ke-9. Termasuk sunnah-sunnah wudu dalam mazhab Syafi'i, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri. Ya. Jadi kalau dalam membasuh atau mencuci kedua tangan ini dahulukan yang kanan dulu. Ya. Misalnya kalau kita ambil yang 3 kali, kanan dulu 3 kali sampai siku-siku, kemudian baru yang kiri juga sama 3 kali sampai siku-siku. Ya. Ini mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Begitu juga dengan membasuh kedua kaki. Kaki sebelah kanan dulu, baru kemudian kaki sebelah kiri. Seandainya misalnya ada orang mendahulukan yang kiri, maka enggak masalah. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu adalah hukumnya sunnah, mendahulukan yang kanan. Kenapa demikian? Kok disunahkan mendahulukan yang kanan? Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yu'jibuhu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hal-hal yang baik itu suka mendahulukan yang kanan. Masuk masjid, kaki yang kanan dulu, ya. Kemudian pakai sendal, pakai sepatu, kaki yang kanan dulu, pakai kaos kaki yang kanan dulu. Kalau sisiran, maka rambut sebelah kanan dulu disisir. Ya. Termasuk dalam wudu, Rasulullah SAW kalau wudu beliau mendahulukan yang kanan dulu. Ini dasarnya ya. Walaupun memang ini sunahkan. Sunnah kerjakan saja, dapat pahala. Walaupun sunnah kerjakan dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Ya, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian yang ke-10, ya. Yang ke-10 di antara sunnah-sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i, wat taharatu salasan. Membasuh anggota wudu itu sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi misalnya kalau kita wudu yang lengkap, mulai dari fardu dan sunnahnya itu masuk semuanya 3 kali. Ini sunnah. Mulai dari mencuci kedua telapak tangan ini 3 kali. Kemudian wudu ini 3 kali. Memasukkan air ke hidung, mengeluarkan lagi ini 3 kali. Membasuh wajah ini 3 kali. Membasuh kedua tangan 3 kali. Mengusap kepala juga 3 kali. Ini mazhab Syafi'i disunahkan 3 kali. Sampai mengusap kepala, mengusap kepala ini juga 3 kali. Salasan. Ya, ini sunnah. Karena di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadang berwudunya sekali-sekali. Mulai dari mencuci kedua telapak tangan sampai mencuci kedua kaki semuanya sekali-sekali. Terkadang Rasul berwudunya 2 kali. Dari awal sampai akhir 2 kali. Terkadang beliau wudunya 3 kali. Maka ini termasuk sunnah. Ketika kita paham ini sunnah, maka ketika kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya air itu sedikit, ya musim kemarau, air itu sulit,
kemudian tandon itu enggak terisi banyak air, maka kita perhatikan. Ya, jadi mengusap atau membasuh anggota wudhu 3 kali itu sunnah. Kalau memang air itu terbatas, maka lakukan yang wajib, cukup sekali-sekali semuanya, supaya saudara kita yang lain bisa berwudhu dengan air yang ada, air yang tersisa. Ya jangan kita egois, yang penting saya mau wudhu, saya mau sempurna 3 kali ya jangan. Ya, atau misalnya kita lagi safar, sulit cari air, sulit, nggak ada yang jualan, kita punya air sedikit, ya itu gunakan wudhu sekali-sekali saja. Itu pun kalau mau yang sunnah kerjakan. Kalau yang wajib saja silakan, karena airnya terbatas. Karena airnya sedang terbatas, limited ya, nggak banyak. Ini yang ke-10. Jadi wudhu 3 kali ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu sekali-sekali semuanya. Cukup sekali ya, cukup sekali. Apalagi misalnya antri, ya, misalnya dalam tabligh akbar, dalam kondisi-kondisi tertentu, kajian yang ramai jamaahnya, kemudian wudhunya antri, maka wudhu sekali-sekali saja, kan gitu ya. Supaya orang yang di belakang ini nggak lama nunggunya. Ini yang penting itu sah. Yang penting itu sah wudhunya, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam kondisi-kondisi tertentu memang kita wudhunya itu harus sekali-sekali. Perlu sekali-sekali. Terkadang kondisi yang lain 2 kali, kondisi yang lain 3 kali. Sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11. Di antara sunnah-sunnah wudhu menurut mazhab Syafi'i, wal muwalat. Muwalat itu berkesinambungan. Jadi enggak terputus. Jadi misalnya setelah membasuh kedua telapak tangan langsung berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur langsung memasukkan air ke hidung, nyedot, kemudian dikeluarkan. Kemudian ini namanya mualat, itu berkesinambungan. Enggak boleh terputus. Ini dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kalau dalam mazhab Hambali hukumnya wajib, harus berkesinambungan. Maksudnya begini, misalnya ya, orang lagi membasuh wajahnya. Ya, setelah membasuh wajah ternyata ada telepon masuk, ada HP berdering. Akhirnya diangkat, telepon sampai 5 menit, 10 menit gitu ya. Maka ini namanya enggak mual, ini terputus. Ini terputus. Bahkan kalau air yang dibasuhkan ke wajah itu sudah kering, maka orang harus ngulangi membasuh wajahnya. Enggak boleh setelah dia membasuh wajah, kemudian dia telepon, waktunya lama, kemudian dia langsung membasuh kedua tangan. Tapi dia mulai dari awal. Kalau mazhab Hambali itu harus dari awal. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak masalah, lanjut aja ke anggota tubuh berikutnya. Untuk lebih hati-hati maka kita namanya wudhu ini berkesinambungan saja. Berkesinambungan mulai dari awal sampai akhir, enggak ada yang terputus, semuanya bersambung ya. Enggak ada jeda waktunya maksudnya. Mualat itu berkesinambungan dan tidak ada jeda waktunya. Ini yang ke-11. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja ketika beliau menjelaskan sunnah-sunnah dalam berwudhu. Baik, mungkin azan dulu ya. Sebelum kemudian kita lanjut sedikit, baru kita buka forum tanya jawab.
Baik, termasuk sunnah-sunnah wudu yang ke-12 yang disebutkan oleh pensyarah buku ini adalah ad-dalku. Ad-dalku itu dengan memijat-mijat. Jadi kalau membasuh kedua tangan itu sambil diremes-remes dengan, kalau namanya ad-dalku ya. Ini cuman hukumnya sunnah. Yang wajib itu kan cuman kita membasuhnya saja ya. Membasuh itu semuanya kena air. Ya. Tapi kalau kita pijat-pijat ini cuman sunnah. Ini dalam mazhab Syafi'i, ad-dalku. Ya, adalku. Kemudian yang ke-13 di antara sunnah-sunnah dalam berwudu, tarkul kalam asna al-wudu. Tidak berbicara ketika wudu, sampai selesai baru bicara silakan. Ini sunnah. Seandainya ada orang ketika dia wudu sambil ngopor, enggak masalah. Wudunya tetap sah, ya. Tapi kalau dia mau wudu selesai baru dia ngobrol, itu silakan. Ini yang ke-13. Kemudian yang ke-14 kata penulis di sini istiqbalu kiblah, menghadap ke kiblat. Ini sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, ketika wudu itu disunnahkan menghadap ke kiblat. Ya, ini sunnah ya. Dan memang tidak harus, kalau sunnah ini enggak masalah, ditinggalkan, enggak harus menghadap ke kiblat. Kalau memang kita sulit, apalagi antri, ya. Kalau bisa menghadap ke kiblat maka silakan. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15, di antara sunnah-sunnah dalam berwudu, tarkut tansyifil a'dha ila lihaja. Tidak mengelap anggota wudu dengan handuk atau sapu tangan atau tisu atau semisalnya. Jadi biarkan anggota wudu ini kering sendiri. Ini sunnah. Kalau memang kita butuh, ya mungkin kita mau mengelap dengan handuk atau semisalnya, maka silakan. Karena ini cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ini adalah sunnah. Jadi biar anggota wudu itu kering dengan sendirinya. Kering dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-15, ya. Ad-du'a'u akibal wudu, berdoa setelah wudu, ini sunnah. Berdoa, membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini sunnah, ya. Kalau dikerjakan, maka insyaallah dapat fadilah, dapat keutamaan dan dapat pahala. Kemudian kalau ditinggalkan ya masalah, ya. Tapi sekali lagi kita hidup ini cari pahala, walaupun sunnah usahakan kita kerjakan, ya. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, yang berikutnya enggak tahu, saya lupa nomornya. Yang berikutnya adalah salat rakatain, salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Salat sunnah 2 rakaat setelah wudu, ini sunnah. Kemudian yang berikutnya itolatul hurrah, menambahkan sedikit anggota wudu. Maksudnya begini. Jadi kalau kita wudu itu kan kalau tangan sampai mana tadi? Sampai siku. Maka kita tambahkan sedikit sampai lengan. Ini enggak masalah, ini sunnah. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Misalnya membasuh kaki, itu sampai mata kaki. Kalau ada yang membasuh sampai betis, maka ini sunnah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu ketika beliau berwudu, beliau tambahkan. Ya, jadi bukan hanya yang wajib, tapi ditambahkan sampai sini. Kemudian kalau membasuh kaki sampai betis misalnya. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya lagi, di antara sunnah-sunnah wudu menggunakan air secukupnya, enggak boleh boros. Ya. Jadi perkirakan wudu kita itu seberapa butuh air. Jangan kalau buka keran itu gwetno gitu ya, maksudnya dibuka semuanya full gitu ya. Ini ya salah satu sisi, mohon maaf, itu boros. Ya, padahal kita wudu itu sebenarnya enggak butuh banyak air. Ya. 1 liter air mineral yang besar itu 1 liter itu atau 1,5 liter itu sebenarnya cukup. Kalau kita tahu cara berwudu yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dan itu sudah termasuk yang sunnah, yang fardu semuanya masuk. Itu 1,5 liter itu sudah cukup. Ya, jadi perkirakanlah. Kalau kita menggunakan air ini jangan berlebihan atau jangan boros. Itu mungkin beberapa yang berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu, tentunya dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa memahami mana yang fardu, mana yang sunnah. Kemudian kita usahakan semuanya kita lakukan. Ya, insyaallah di pertemuan yang berikutnya, semoga Allah mudahkan, kita akan membahas hal-hal yang makruh dalam berwudu dan pembatal-pembatal wudu. Jadi ada fikih wudu yang bagian kedua. Karena ini enggak cukup dalam satu pertemuan, insyaallah di bagian kedua nanti akan dibahas hal-hal yang makruh di saat wudu dan pembatal-pembatal wudu. Wallahu alam. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang pertama, silakan. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan pada jauh sunnahnya Nabi itu tidak boros air. Iya. Nah, apakah ukurannya pada Nabi itu apakah 1 atau
siapkan satu gelas bisa berwudu. Kemudian yang kedua namanya sunnah, berarti ada praktek Nabi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita jawab. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berwudu, beliau mengajarkan kita untuk hemat air, ya, hemat air. Jadi dalam sebuah hadis beliau itu wudunya dengan satu mud. Satu mud itu satu genggaman orang dewasa, ya, satu mud atau lebih. Jadi bukan berarti karena waktu itu jangan kita berburuk sangka ya, waktu itu kan sulit air. Di tanah Arab itu gersang, jarang hujan. Bukan seperti itu. Karena memang Nabi SAW mengajarkan kita untuk hemat. Ya, seandainya kita berada di tepi sungai, di tepi laut, tetap kalau wudhu itu jangan boros, begitu. Disebutkan oleh para alimu dalam kitab-kitab mereka ya, dalam kitab-kitab fikih itu sebutkan sampai kalau kita misalnya wudhu pakai air laut, ya kita lagi jalan-jalan tamasya, tetap kita jangan boros air. Ya. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam salah satu riwayat beliau memang wudunya dengan satu mud. Bagaimana caranya? Insya Allah cukup. Jadi kita perhatikan mana yang sunnah, mana yang fardu. Kalau bisa sunnah ini kita lakukan ya, membasuh kedua telapak tangan ini sekali, wudunya sekali, kemudian masukkan air ke hidung sekali, dikeluarkan, membasuh wajah, semuanya sekali itu cukup. Dengan air yang minimalis, dengan air yang sedikit. Kemudian adapun yang sunnah apakah pernah dipraktekkan oleh Nabi? Maka jawabannya iya. Dalam sebuah hadis yang dimana hadis ini disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam dan disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Jadi ada kitab Umdatul Ahkam, ada Tawdihul Ahkam. Ini dua kitab ini berisi tentang hadis-hadis Nabi dalam masalah fikih, termasuk dalam wudu. Jadi disebutkan dalam kitab itu ada sebuah riwayat dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini punya budak. Utsman bin Affan memerintahkan budaknya untuk mengambilkan air. Kemudian Utsman berwudu radhiyallahu anhu fa ghassalahuma salasah marat. Beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangan beliau 3 kali. Ya. Summa tamat mado wastan syaqqa wastan sar. Kemudian Utsman bin Affan ini berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke hidung sampai beliau mencuci kedua kaki beliau. Kemudian beliau mengatakan, Utsman bin Affan setelah selesai wudu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada." Aku pernah melihat Rasulullah wudu sebagaimana aku wudu tadi. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya walaupun dalam mazhab Syafi'i yang kita sebutkan membasuh kedua telapak tangan, wudu, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung itu sunnah. Ini bukan berarti enggak ada dalilnya. Itu ada dalilnya, pernah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka kalau kita wudu, contoh wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, maka tetap kerjakan. Insya Allah dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya pakai pitek itu wudunya masuk sah. Kalau kutek atau pitek itu atau yang semisal apa namanya itu menghalangi air sampai ke kuku, maka wudunya tidak sah. Ya, karena namanya wudu itu jaroyanul ma. Jadi air itu memang harus terkena permukaan kulit sampai kukunya harus kena. Ya. Jadi kalau ada hal-hal atau zat-zat yang menghalangi air itu terkena permukaan tubuh kita, maka dikhawatirkan ini wudunya tidak sah. Ya, wallahu a'lam. Ya. Banyak saudara kita yang bagi mu'af. Kalau yang mereka mu'alaf, kemudian badan mereka bertato, saya belum tahu di sini, mohon maaf, apakah tato itu menghalangi sampainya air ke permukaan kulit? Ini saya belum tahu. Seandainya menghalangi, maka kembali kepada kaidah asal, yang namanya wudu itu permukaan kulit itu harus terkena air. Tapi kalau tato ini, saya belum tahu karena bahwa alam, saya mohon maaf, kalau tato ini enggak menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, maka insya Allah wudunya sah. Ya. Jadi nanti ditanyakan kepada orang-orang yang memang mentato itu bisa menghalangi air atau tidak. Ya, walaupun yang dianjurkan, yang tetap kita senangi, yang termasuk kebaikan adalah menghapus tato tadi. Kan ada sekarang jasa-jasa menghapus tato bagi para mu'alaf, atau mungkin orang yang belum hijrah kemudian baru hijrah kemudian ada tatonya, maka bisa dihapuskan.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali kepada menghalangi air atau tidak. Kalau menghalangi air, maka dikhawatirkan wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau memasukkan air ke hidung kemudian jadi pilek gitu Pak ya. Maka dalam hal ini berarti kita peringan dalam memasukkan air ke hidung itu jangan terlalu disedot. Ya. Tapi tetap kita masukkan aja, sedot sedikit kemudian keluarkan aja. Ya. Sehingga kita tidak membahayakan diri dengan maksudnya pilek dan sebagainya. Kalau memang dalam keadaan normal, kita nggak lagi flu atau misalnya, maka kita bisa sedot sampai dalam kemudian kita keluarkan. Ya. Jadi kalau hal itu membahayakan diri dalam artian kita jadi pilek atau misalnya, maka secukupnya tetap kita dapat pahala, yaitu kita memasukkan air ke hidung, kita sedot sedikit langsung dikeluarkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jadi dalam kondisi tertentu ketika seorang muslim atau muslimah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luka di anggota tubuhnya, yang dimana anggota tubuh ini termasuk anggota-anggota wudu, maka sebetulnya ini ada pembahasan khusus bagaimana kalau di tubuh itu ada luka atau ada perban atau ada yang misalnya ini ada pembahasan khusus atau ada chips. Ya, ada yang orang terkena chips itu ada. Tapi nggak masalah. Jadi kalau ada lukanya itu diusap di atasnya. Jadi kita ambil air sedikit diusap di atas luka tadi. Ya. Jadi nggak harus plesternya itu dibuka kemudian enggak. Tapi tetap jadi plester tadi misalnya terkena pisau ada plesternya. Ya. Perbannya satu kaki, iya. Jadi kalau perbannya satu kaki di perban atau di chips gitu ya Pak ya? Ya, kayak di chips ya. Ini masalah chips itu begini. Jadi seseorang ketika dia pakai chips itu nanti bagian luarnya itu diusap. Jadi dia ambil air sedikit, dibasahi dikit aja, diusap. Itu sekali cukup. Ya, sampai seluruh semuanya terkena. Ya, jadi dia diperbolehkan mengusap karena pada asalnya kaki itu kan dibasuh ya. Dibasuh atau dicuci, tapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan sakit, Allah ngasih keringanan, ya. Islam ini ngasih keringanan, cukup diusap di atas chipsnya saja, sekali usapan semuanya kena, ya. Sampai kapan? Sampai dokter mengizinkan chips ini dilepas. Kalau sudah diizinkan oleh dokter dilepas, maka kembali kepada hukum asal yang namanya kedua kaki harus dibasuh atau dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup nggih? Iya, silakan Pak. Mengenai sunnah Nabi yang untuk waktu kita berwudu dalam kaos khuf. Iya. Iya, memang nanti ada pembahasan mengusap di atas kaos kaki, mengusap di atas khuf, ya. Ada mengusap di atas chips, itu ada pembahasan berbeda. Kelihatannya mirip, tapi di situ ada perbedaan. Ya. Jadi mengusap di atas khuf atau sepatu, mengusap di atas kaos kaki, mengusap dengan chips, itu ada beberapa perbedaan yang insya Allah akan kita bahas kalau sudah sampai pada babnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup nggih. Insya Allah nanti di Kamis yang akan datang semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kesempatan, kita akan membahas dua hal-hal yang makruh dilakukan di saat wudu dan pembatal wudu. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari Selasa yang diisi oleh